Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, Roh Kudus, mari tolong setiap kami, biar setiap kami dibukakan mata rohani kami, telinga kami, biar setiap benih, setiap firman yang ditaburkan akan menjadi kekuatan dan akan bertumbuh, berbuah lebat dan buahnya itu manis dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat, kebijakan, pengertian kau turunkan buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita di Mazmur 1. Awal Mazmur ayat 1 sampai 3. Ayat yang cukup terkenal, yang sering kali orang membacanya dan suka sekali membacanya. Saya mau bacakan buat saudara, bergantian ya saudara ya. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya, yang diperbuatnya, apa saudara sama-sama berkata? Berhasil. Amin. Amin saudara. Suka ya ayat yang terakhirnya itu ya? Suka ya? Suka. Berbahagia, tapi ayat pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oke, hari ini mungkin saya akan ngomong yang sedikit sensitif. Sedikit sensitif. Kenapa saya ngomong sedikit sensitif? Karena hari ini saya memberi judul sharing saya adalah faktor U. Apa saudara? Faktor U. Saudara tahu faktor U itu apa? Umur. Waduh, emang saudara sangat sensitif. U yang saya maksudkan itu adalah you. You, bukan U. Saya percaya dan yakin saudara dan saya punya faktor U, betul? Mata sudah mulai rabun, kaki sudah mulai capek. Kemarin saya habis olahraga sama teman-teman, badminton, main 3 set, menggeh-menggeh, kalau bahasa Jawanya. Terus ditambah hari-hari ini, saudara 2-3 hari ini kerasa panas banget gak sih? Apa hanya saya saja yang kerasa panas? Kerasa panas ya saudara ya. Jadi kemarin waktu kita badminton hari Minggu, waduh main 3 set itu kok kayaknya dada ini panas banget. Tapi memang didukung cuaca dan juga faktor yang tadi saudara sensitif. Faktor umur, betul? Ada yang bertambah, ulang tahunnya bertambah muda, ada? Enggak ada ya saudara ya. Pasti kalau ulang tahun itu bertambah usia. Tapi saya pengen, kita semua pengen gak cuma tambah usia, tambah hikmat, tambah anugerah, tambah kebajikan, tambah kemurahan. Amin. Oke, itu perkara lain. Kita akan bahas faktor U di mungkin pendeta kesehatan mungkin ya. Mempertahankan kulit supaya kencang, mempertahankan supaya nafas tetap baik, mempertahankan mata supaya tetap gak rabun cepet. Itu nanti bukan bagian saya, mungkin Pak Yo atau siapalah. Tapi hari ini yang saya mau katakan adalah faktor U yang bukan faktor umur, tapi faktor you, faktor saya dan saudara itu adalah faktor utama dalam kehidupan kita. Amin. Siapa di sini yang pernah ikut, bukan pernah ya, yang sudah pernah ikut Bahtera sejak tahun 2005, boleh angkat tangannya? Wow, 2005 saya pun mengikuti. Di awal sini di 2005 tahu saudara masih ingat, betul? Tempat ini penuh sesak. Hampir tidak bisa bernafas. Dan saya percaya tempat ini, yang bawah ini bukan orang Sion, tapi orang luar kota. Itu yang aneh saudara. Tahun 2005 kalau nggak salah saya masih tugas di parkiran belakang saudara. Saya masih ada di belakang mengurusin parkiran bersama anak-anak LG. Dulu namanya anak-anak PDKM, bukan anak LG. Tahun 2010-2011 baru diganti namanya LG. Dulu saya masih tugas di sana, ngurusin bis, ngurusin parkiran, betul? Dan itu apa itu, jam berapa pagi itu?
itu saya masih di rumah, sudah ditelepon sama teman-teman anak-anak PDKM. Kok lu gak datang-datang kenapa? Ini semua orang udah di depan, sudah pengen masuk. Dan saya jam 3:30 tuh sampai di sini, jam 3 tuh sudah penuh sesak saudara. Dan haleluya. Firman Tuhan ya dan amin, tempat ini penuh, betul? Betul saudara? Tapi saya percaya di akhir zaman ini tempat ini juga akan penuh lagi. Saudara yakin enggak percaya? Percaya enggak percaya? Pasti Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Amin. Tapi saudara dan saya punya tugas. Ayo berdoa sampai kedatangan kedua Tuhan yang kedua kalinya. Tempat ini harus penuh. Amin. Penuh sesak dengan jiwa-jiwa anak muda. Penuh sesak dengan jiwa-jiwa orang-orang yang baru. Amin. Dan saya percaya itu akan terjadi di akhir zaman ini. Betul? Tapi yang sangat disayangkan saudara, dari 2005 sampai tahun 2022, banyak enggak yang protol? Bukan yang protol lah, banyak enggak yang kecewa? Hah? Banyak. Teman-teman saya, teman-teman perjuangan saya di tahun 2005 sampai sekarang, yang sampai sekarang masih WA-an mungkin, masih kumpul. Kalau temannya istri saya juga masih kumpul. Banyak enggak? Enggak cuma di kota ini, di kota-kota mana? Banyak yang kecewa enggak? Kecewa. Betul saudara? Saudara pernah mikir enggak sih? Kok bisa kecewa ya? Jadi bener enggak tuh firmannya? Waktu kita ikutin tahun 2005 sampai tahun 2022, kalau saudara mau tahu judulnya Bahtera itu dari ujung sana sampai ujung sana itu ada semua di atas. Yang belum tahu saya mau kasih tahu. Di atas sebelah sana itu ada judul-judul tema-tema Bahtera. Dari awal 2005, 2006 sampai akhirnya Higher Than Ever. Betul saudara? Tapi saya mau katakan itu jangan jadikan hanya monumen. Amin. Kalau monumen itu cuma ngomong, oh ya dulu Bahtera pernah oke. Oh ya dulu Bahtera pernah sukses. Oh ya dulu pernah yang namanya Bahtera itu lawatan sungguh luar biasa. Tapi hari ini saya mau berkata, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Kalau saudara-saudara kita banyak yang ngalamin sesuatu, destiny-nya bisa goal, bisa kuat. Segala janji yang dijanjikan itu jadi dalam kehidupan mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kok sebagian besar dari orang-orang itu juga nggak ngalamin loh? Betul nggak sih saudara? Saya tuh mikir di rumah, mikir sambil merenung. Kok perjalanan Bahtera ini seperti perjalanan bangsa Israel. Betul nggak sih saudara? Mau nggak mau, itu hanya bangsa Israel itu hanya 18% yang nanti datang ke tanah Kanaan. Saya nggak tahu, ada firman-firman mungkin dulu-dulu di Bahtera. Tapi saya pengen setiap kita finish strong sampai akhir. Amin. Dan faktor utamanya adalah faktor you. Saudara dan saya ini loh yang menentukan. Bukan hamba Tuhannya. Bukan firman Tuhannya. Yang firman Tuhannya pasti benar. Pasti baik. Pasti luar biasa. Tapi ini loh. Yang ngelakoni ini loh. Yang jadi lakon utama itu siapa? Saudara dan saya. Itu yang namanya faktor you. Engkau yang menentukan apakah engkau tetap mau percaya, apakah engkau tetap mau berkata, aku mau kecewa, itu pilihan loh saudara. Kita mau baca firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 9. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Di ayat yang pertama tadi kita berkata, setiap musim kehidupan, kalau kita mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita percaya firman-Nya, kita nggak kecewa dengan firman-Nya. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan di sini di ayat kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, kita ini masih manusia duniawi, masih dikuasai oleh namanya darah dan daging. Amin saudara. Tapi hari ini apa yang menentukan kita, keputusan kita, itu adalah apa yang kita percaya, betul gak sih? Keputusan dalam kehidupan kita, yang kita mau ambil, yang sangat berpengaruh, itu adalah apa yang kita percayai, betul? Nah persoalannya adalah, apa yang kita percayai? Kita percaya dengan diri sendiri, kita percaya dengan warisan kita percaya dengan kekayaan kita percaya dengan kepintaran kita, atau kita percaya dengan firman Tuhan. Kita percaya apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Itu jadi persoalannya. Seringkali kita dengar firman Tuhan, kita dengar janji Tuhan yang luar biasa. Tapi kita filter dalam hidup kita. Dan kita berkata, secara nggak sadar, mungkin secara nggak sadar kita ngomong, masa sih, apa iya sih. Dan banyak daripada kita kecewa, bahkan nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Bukan salah bahteranya, bukan salah firmannya, bukan salah hamba Tuhannya, tapi sekali lagi, faktor you, kita sendiri. Faktor you yang ngomong, you yang percaya, you yang lakoni. Dan seringkali kita menyalahkan keadaan. Seringkali kita berkata, nyalahin gerejanya, nyalahin hamba Tuhannya. Dan pada akhirnya kita nyalahin siapa? Tuhan. Padahal sekali lagi, engkau dan saya yang menjadi pelakotnya. Engkau dan saudara, saya dan saudara, itu yang menjadi destiny maker-nya. Kalau kita percaya hanya kepada diri kita sendiri dan bukan kepada firman Tuhan, maka haleluya puji Tuhan, kita nggak bisa sampai destiny kita. Di 1 Korintus 3 ayat 3 dan 9 tadi berkata, ada yang menanam, ada yang menyiram. Betul saudara? Menanam bicara masalah benih, saudara. Segala sesuatu apa yang ditanam oleh Paulus, ternyata ada Apolos yang menyiram. Artinya apa saudara? Ada orang yang memang Tuhan tugaskan untuk menanam sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, itu harus disiram. Supaya apa? Supaya tumbuh. Supaya apa? Supaya berbuah. Dan buahnya itu manis. Amin. Dan seringkali kita ini hanya berhenti ketika kita terima benih. Kita ngomong, ya aku terima benih. Oke, setelah itu apa? Aku mau jadi pelaku. Oke, aku mau jadi pelaku. Aku tanam. Betul saudara? Sudah betul enggak? Sudah betul. Tapi ternyata saudara, kita butuh yang namanya menyiram. Menyiram itu butuh kata yang namanya katanya memperbarui. Makanya saudara dan saya hari ini PW. Betul saudara? Ini kita lagi menyiram. Amin. Kenapa kita datang kebaktian? Kenapa kita datang yang namanya PW? Kenapa kita datang ke PD Selasa? Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita datang ke kebaktian? Itu kita lagi menyiram. Amin. Seringkali anak Tuhan ketika dia terima janji Tuhan, dia kata, haleluya aku dapat benih.
Jadi pelaku. Oke, aku mau jadi pelaku. Saudara tahu jadi pelakunya apa? Ya menanam. Betul? Tapi ketika sudah menanam, jadi pelaku firman, mulai tunggu. Tapi ternyata kita nggak pernah siram hidup kita. Yang jadi apa? Saudara ingat tentang perumpamaan seorang penabur? Betul saudara? Benihnya sama loh. Firmannya sama loh. Betul? Bibit unggul. Tapi Tuhan berkata, ada burung yang datang, sinar terik yang panas, membuat apa? Layu dan akhirnya mati. Hari ini ingat, kita harus menanam dan juga harus menyiramnya. Amin. Di Matius 13 ayat 24 sampai 30 saudara bisa baca di rumah. Seorang perumpamaan tentang seorang penabur. Amin. Makanya seringkali kita berkata, ada orang yang setiap kali kebaktian ya datang. Tapi gak pernah berubah hidupnya. Setiap kali bahtera ya datang, duduk paling depan. Tapi gak berubah. Bukan Tuhan yang salah. Amin. Tapi adalah faktor penanam dan faktor penyiram. Jadi jangan kaget. Jangan nyalain. Wah Gracia. Wah bahtera. Hati-hati saudara. Benihnya unggul. Penanamnya sama. Tapi penyiramnya berbeda-beda. Dalam kehidupan ini. Tidak dilepas dari yang namanya menanam dan menyiram. Oke, kita baca ayat selanjutnya 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Saya cukup panjang hari ini. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Saudara dengar. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dalam api. Kita semua punya dasar yang sama. Yaitu gunung karang yang teguh. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tapi seperti firman Tuhan berkata. Apa yang kamu bangun di atasnya. Itu tergantung pilihan setiap kita. Amin. Ada yang membangun dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ketika saudara dan saya membangun rumah, ketika si A dan si B membangun rumah, beda enggak kira-kira? Pasti beda. Bahkan rumah, apa itu? Rumah sangat sederhana ya, rumah yang kembar semua. Itu aja beda kadang-kadang. Semennya aja beda. Batunya aja beda. Tanahnya aja beda. Hari ini kita ini terbuat dari apa? Debu dan tanah. Apa yang engkau bangun di atas dasar Kristus itu? Selamat enggak sih? Oh selamat. Yang sudah ngaku Yesus Kristus sebagai juru selamat kok. Tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya apa? Gosong. Amin. Mending kalau seperti Sadra Mesa Abednego tetap wangi. Tapi tuh ini enggak ngomong lagi kalau wangi loh. Seperti ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Mengerikan saudara. Selamat sih selamat. Tapi enggak nikmatin. Perih hidupnya. Sakit hidupnya. Hari ini apa yang kita bangun di atas hidup kita. Amin. Biarlah hidup kita ini seperti bangunan yang disayang Tuhan. Kita tanya terus, Tuhan, apa yang aku bangun hari ini? Apakah aku bangun kasih setia? Aku bangun pujian. Bangun firman Tuhan.
tembok apa yang aku bangun hari ini? Tembok kasih, tembok hikmat, penundukan diri, itu tembok-tembok dalam hidup kita. Kasih setia, kerelaan, hineni, itu tembok-temboknya loh saudara. Dan dari tahun 2005 sampai 2022, ada enggak sedikit kekecewaan dalam hati? Ada saudara, namanya manusia. Tapi saya terus bangun yang namanya tembok kepercayaan saya kepada Tuhan. Kita ini manusia yang lemah saudara. Seringkali gampang untuk kecewa, gampang untuk sakit hati. Dan kadang-kadang nyalahin. Saya tuh kadang-kadang nyalahin diri sendiri. Gini ya, kok gini ya. Tapi hari ini tetap percaya, tetap bangun tembok kasih setia Tuhan. Tembok pengharapan, tembok ucapan syukur. Amin. Biar bangunan rumah kita ini tetap kokoh sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sehingga kita didapati setia sampai akhir. Amin. Ayat yang terakhir saudara. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Pengen punya kehidupan yang baik. Jaga hatimu dengan kewaspadaan. Artinya kalau waspada itu artinya apa saudara? Ada sesuatu yang akan menyerang di dalam hidup saudara. Apakah kepahitan, kekecewaan, keburukan. Tapi jaga dan tetap percaya. Dan kita tetap memperkatakan yang baik, yang ilahi terjadi dalam hidupku. Biar keluargaku tetap ada di hadapan Tuhan. Biar pelayananku tetap ada di hadapan Tuhan. Biar pekerjaanku tetap ada di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Sekali lagi, kamu dan saya adalah faktor utamanya. You adalah faktor, you adalah faktornya. Dan bukan karena kebisaan kita, tapi karena ada Yesus di dalamku dan aku di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Coba ditayangkan tadi dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Dari ayat 3 lagi, ayat 3 dikatakan begini. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tadi Luki mengatakan semua pengennya Mazmur 1 ayat 3 terjadi dalam hidup saudara dan saya, termasuk saya. Nah, tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan itu apa? Tidak mau bayar harga. Ya, tadi Luki katakan semua tergantung dari pribadi kita. Ya. Kamu mau nyiram, kamu mau melihara atau enggak, atau kau biarkan benih itu tumbuh, terserah mau tumbuh boleh atau tidak boleh. Ya. Kurang mau bayar harganya. Saudara, seringkali apa yang terjadi? Begini, kalau saudara pengen sesuatu barang yang sangat yang dinamakan special edition. Ya. Saudara ke toko, di toko itu banyak sekali. Terus ada tulisan special edition. Nah, lalu ada barang yang sebenarnya kamu tuh sangat suka. Dan itu cuma special edition. Jadi itu barang keluar pada saat itu mungkin gak akan keluar lagi. Dan barang itu namanya spesial. Bagus banget. Saudara mampir ke toko itu dan lihat, wah bagus banget ya, aku kepengen punya barang ini. Terus apa yang saudara lakukan?
lihat harganya kan. Kalau orang mau beli apa-apa kan lihat berapa. Waduh, mahal ya. Enggak lah, enggak jadi mahal. Ya. Saudara kepengen menjadi seorang yang special edition, memiliki sesuatu yang orang lain kemungkinan cuma ada 1-2 orang yang punya. Tapi gak mau bayar harganya. Apa barang itu tiba-tiba bisa otomatis masuk ke kita? Gak bisa. Kamu mau memiliki, kamu harus berani berkorban bayar harganya. Mungkin caranya, saya mau beli, mungkin tanya dulu. Oh ini ada kredit tanpa bunga setahun dari BCA misalnya. Ya. Lalu dihitung dulu, rasanya aku ini nyicil begini sanggup enggak? 1 bulan saya uang belanja berapa? Kalau tak potong segini kira-kira masih bisa enggak aku hidup setiap harinya? Nah ada perhitungan. Sampai kamu berani membayar harga dengan cara apa? Ngirit supaya dapat memiliki. Harus berani bayar harga. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam apa? Di dalam mengikut Tuhan. Mau jadi yang mendapatkan yang special edition, Tuhan ngomong, kamu berani bayar harga harus. Bangun pagi, baca firman, merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, ayat berapa 2 tadi? Nah, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini perlu bayar harga seperti itu. Penyembahan pujian. Rajin ke PW. Wah kok PW ya. Tadi malam tidurnya kurang. Bangun paginya males-malesan. Nah, kurang mau bayar harga, tapi kepengennya ayat 3 menjadi milik kita. Tadi udah diterangkan panjang lebar, belajar berani bayar harga. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa terima kasih buat 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dari Mazmur 1 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak mau sebagai pendengar dan pendengar dan pendengar. Biarlah Roh Kudus-Mu mulai bekerja dalam hidup kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Paksakan kami Tuhan untuk mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Paksakan kami Tuhan untuk berani membayar harganya. Seret kami sampai kami ada di dalam rencana-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa untuk semua dan semuanya ini. Bapa yang di surga, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas bangsa kami. Engkau tahu keadaan bangsa kami, Engkau tahu keadaan sekarang ini BBM sudah mulai naik, otomatis transportasi naik, semua barang naik. Kami minta di dalam anugerah-Mu. Yang penting dalam hidup kami Tuhan, apapun yang terjadi, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan kami dapat mengatasi akan segala sesuatu karena Engkau tetap memeliharakan kami. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya yang Engkau berikan buat kami. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan saat ini. Berikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden kami dan semua staf yang akan mengurusi masalah perekonomian. Engkau berikan kepada mereka kebijaksanaan. Engkau berikan kepada mereka hikmat untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sangat baik buat bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa mengenai masalah yang terjadi kemelut yang ada di dalam negara kami ini. Kami minta di dalam nama-Mu. Engkau yang akan memberikan roh kebijaksanaan. Engkaulah yang akan memberikan segala perkara yang terbaik
sehingga masalah politik di dalam negara kami dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, Kau tahu saat ini keadaan cuaca yang tidak menentu, kami minta kekuatan daripadamu. Dan saat ini kami minta daya tahan tubuh Tuhan. Dengan keadaan cuaca yang panas dingin, tapi kami percaya bahwa tubuh kami adalah milik Kristus. Benih yang Kau berikan kepada kami adalah benih yang unggul, benih yang sangat baik. Kami minta pada saat ini kepadamu, biarlah Kau berikan daya tahan tubuh di dalam tubuh kami, melalui sel-sel dalam tubuh kami. Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami ini dapat kuat dan sehat oleh karena Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami terus ada di dalam jalur yang daripadamu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Masuk akan kepada mata kami, telinga kami, bibir mulut kami dan hati kami. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati tangan kami yang kami pakai untuk melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Sehingga apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, pemeliharaan pimpinanmu sangat nyata dalam kehidupan dan pekerjaan kami. Engkau akan memimpin kaki kami juga, supaya kaki kami ini berjalan pada jalur-Mu Tuhan, dan tidak menyimpang daripada apa yang sudah Kau tentukan. Untuk hari ini kami boleh melakukan bagian kami. Terima kasih Bapak, hari ini adalah hari yang baru dalam minggu ini. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.